walaupun saya jurusan ekonomi, tapi kan orang melihat apa sih soft skill yang dimiliki anak ini ketika dia masuk. Ketika dulu itu belum, sangat jarang sekali jurusan jurnalistik. Belum ada, paling 1-2 universitas ya. Hari ini ketemu Bapak Menteri, ngejar-ngejar sampai mau wawancara dengan Bapak Menteri, tapi juga kadang-kadang kita ketemu dengan warga yang di pelosok gitu kan. Jadi beragam pengalaman, tiap hari itu beda. Ketika saya liputan di kantor gubernur kan setiap hari ketemu Bapak Gubernur, ngobrol sama Pak Gubernur itu seperti teman. Nah itu ada suatu pengalaman yang luar biasa. Sharing dulu baru sharing, itu sangat jarang sekali dilakukan oleh anak zaman sekarang. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi saya Meita sebagai host. Kita kembali lagi di podcast kesayangan kita. Seperti biasa, kita mau cari inspirasi dari narasumber spesial. Nah, kali ini ada tamu spesial nih ya, khusus buat Palkomters yang suka nulis ya, yang pengen jadi jurnalis, yang pengen kerja di redaksi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Ibu Lisma. Halo Ibu. Halo Meta. Halo Ibu, boleh sekali, boleh kenalan dulu nggak sih Ibu? Iya boleh. Kenalin, nama saya Lisma Noviani. Saya lumayan generasi X ya kali ya. Lahirnya di tahun 70-an, tepatnya tahun 74. Jadi sekarang nyaris 49. November ulang tahun. Oh, November dengar lagi Bu ya. Diingat Bu ya, tanggal 15. Tanggal 15. Ya, jadi saya sebagai jurnalis itu udah lama banget, Mbak. Mungkin sebelum Mbak Meta lahir saya udah jadi jurnalis. Saya udah di jurnalis itu tahun 99, udah masuk di Sriwijaya Post. Sampai sekarang saya di Tribun Sumsel, adiknya Sriwijaya Post. Buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi Sriwijaya Post sama Tribun Sumsel itu kakak beradik. Kalau Sriwijaya Post tuh lahir tahun 1987. Nah, kalau Tribun Sumselnya lahir tahun 2012. Jadi kakak adik. Iya. Jadi selama mungkin sampai sekarang itu udah 24 tahun saya di dunia jurnalistik. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih setia Bu ya. Oke, Ibu Lisma ini lulusan dari jurusan apa? Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Oke, bingung itu kan? Iya, kenapa bisa jadi jurnalis tuh Bu? Banyak ceritanya tuh. Mau diceritain? Boleh dicerita. Jadi saya dulu boleh cerita ya, dulu waktu zaman-zaman SMA itu kan belum ada HP nih. Cuma ada telepon pun jarang-jarang, kalau ada punya rumah itu jarang punya telepon. Jadi media untuk saling berkenalan tuh apa? Coba surat-suratan. Sahabat pena. Jadi saya dulu banyak sahabat pena. Terus juga saya suka hobinya tuh nulis di buku harian. Jadi saya tuh apapun yang terjadi tuh saya tulis. Zaman sekarang masih Kak? Masih. Mungkin di blog ya. Di blog. Nulisnya di media sosial. Iya, gitu biasanya ya. Ada akun-akun sosmed. Gibahnya di media sosial. Iya. Nah, tapi kalau zaman dulu itu ya di buku harian namanya. Terus sahabat pena. Jadi memang hobinya memang dari dulu udah nulis. Kemudian ketika kuliah itu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya itu ada lembaga pers mahasiswa. Jadi di situ ada majalah kampus. Bergabunglah saya di majalah kampus. Jadi punya saluran hobi ya, karena dari awal hobi nulis. Nah, disitulah saya belajar pertama kali jurnalistik di lembaga pers mahasiswa. Namanya itu dulu majalahnya Value Edit. Cuma ketika itu almarhum Rektor Unsri itu Pak Amran Halim kan profesornya bahasa Indonesia. Jadi agak protes nih Pak Prof, kok bahasa Inggris sih majalahnya gitu kan. Akhirnya kebijakan dari lembaga pers mahasiswa itu diganti namanya dengan kinerja. Jadi sama aja sih Value Edit kan diganti dengan kinerja. Jadi di situ saya digembleng mungkin sekitar 2 tahun gitu menjadi jurnalis kampus. Saya sempat magang sama teman-teman di Suara Rakyat dulu,
ada surat kabar namanya Suara Rakyat, sekarang udah almarhum, nggak ada lagi. Almarhum ya. Dulu lokasinya tuh di deket Kambang Iwa. Oh, Jadi sebelum apa tuh yang ada bakso apa ya, nah di sebelahnya itu ada kantor Suara Rakyat zaman dulu. Nah dari situlah jiwa jurnalisnya udah tumbuh. Begitu tamat, saya nggak sempat dulu ke jurnalis, tapi sempat menjadi sarjana pendamping, kemudian sempat juga jadi guru, dan ternyata kayak saya nggak berbakat jadi guru. Rasanya tuh susah ya jadi guru ya, dan tantangannya sangat besar. Dan akhirnya ada bukaan di Sriwijaya Post ketika itu, dan saya melamar lah, dan sampai sekarang nyemplungnya ke jurnalis ya. Jurnalis sampai sekarang. Oh, gitu, jadi kira-kira. Untuk dunia ekonominya gimana sampai jadi gini, kan kalau sudah lulus itu kan apapun terbuka di depan mata kita kan. Jadi walaupun saya jurusan ekonomi, tapi kan orang melihat apa sih soft skill yang dimiliki anak ini ketika dia masuk. Ketika dulu itu belum, sangat jarang sekali jurusan jurnalistik, belum ada, paling 1-2 universitas ya. Jadi kalau ada media yang membuka lowongan kerja itu mencarinya memang jurusan umum, dari hukum, dari ekonomi, bahkan dari IAIN, Raden Fatah, jurusan keagamaan nih banyak teman-teman saya yang apa jurusannya itu ada sebagai jurnalis. Jadi ketika sudah diterima tuh memang nggak langsung terjun ke lapangan sebagai jurnalis. Sriwijaya Post ada semacam pelatihan untuk newcomer kayak gitu, untuk jurnalis baru sekitar 2 minggu pelatihan, diberi gimana cara menulis berita, kemudian langsung tes lapangan seminggu, terus pulang-pulang kalau beritanya kurang, datanya kurang, suruh balik lagi ke lapangan. Jadi memang digembleng oleh para redaktur di Sriwijaya Post ketika itu, sampai seiring waktu kan makin lama makin bisa nulis, makin bisa punya pengalaman, dan akhirnya ya terbentuk jiwa jurnalisnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk persyaratan khususnya untuk jadi jurnalis ada nggak, Bu? Kalau sekarang sih, kalau dulu kayaknya umum ya, fresh graduate, paling umurnya tuh maksimal 27 kalau zaman itu. Sampai sekarang saya pikir masih tetap jurusan umum ya, walaupun ketika kita memilih teman-teman yang memasukkan lamaran, mungkin yang pertama memang dilihat yang jurusan jurnalistik kan, berarti mungkin mereka punya dasar untuk menjadi seorang jurnalis, tapi nggak menjamin juga. Jadi kadang-kadang kami juga melihat apa sih kelebihan anak ini misalnya gitu. Jadi dilihat apakah punya pengalaman menulis, apakah punya pengalaman lainnya yang berhubungan dengan jurnalis. Kalaupun tidak, kita lebih melihat attitude sebenarnya dan semangat kerja para calon jurnalis ini ketika masuk pertama kali gitu Mbak. Jadi nggak harus jurusan jurnalistik, nggak juga, masih secara umum. Kemarin sih ada teman-teman kita yang masuk dari Institut Pertanian Bogor, IPB, tapi dia jurusannya ilmu komunikasi. Memang jurusannya ada mengarah ke broadcasting gitu ya. Dan kata kami, kok mau masuk di Sriwijaya Post, masuknya di Palembang. Biasanya kan lulusan IPB maunya ke Jawa kan. Enggak, saya memang hobi. Nah, jadi memang hobi ngedit video gitu kan. Jadi memang anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau masuk ke suatu pekerjaan yang bukan menjadi minat dia. Jadi walaupun misalnya kita sebagai perusahaan lokal, tapi kalau dia berminat di bagian yang dia minati, ya dia hantam aja, nggak mikir harus ke Jawa atau kemana gitu ya. Jadi nggak ada spesifikasi sih Mbak, tapi kita melihat lebih ke talentanya seperti apa, kemudian minat dia, semangat dia, dan daya juang dia seperti apa. Karena jadi jurnalis bukan pekerjaan mudah. 24 jam sama kayak perawat sih. Mencari berita, Bu ya? Mencari berita, dan juga harus punya cara untuk bisa maju gitu.
Kalau posisi Ibu di Tribun ini apa, Bu? Saya Jabatannya? redaktur, Oh, redaktur. bagian editor. Oh, editor. Sebelum jadi editor, awal mula karirnya gimana, Bu? Karir ya tetap dari jurnalis ya. Jadi dari jurnalis di lapangan mencari berita, dan biasanya itu memang butuh waktu lama karena jurnalis kan butuh dalam satu perusahaan itu memang butuh jurnalis yang banyak untuk mengisi kanal-kanal berita yang ada di kita. Kan kita ada di cetaknya, juga ada di online kan. Jadi paling banyak pengalaman itu memang di jurnalisnya. Jadi saya bisa ke bagian ekonomi sampai berapa tahun gitu kan, terus sampai ke bagian misalnya kriminal, juga sempat menjadi bagian dari peliputan di kantor gubernur. Jadi memang pengalamannya tuh berubah-berubah gitu. Jadi tidak mentok misalnya saya mentang-mentang dari ekonomi ngeliputnya ekonomi terus, enggak. Jadi memang ada semacam rolling ya, supaya teman-teman semakin banyak pengalaman dalam meliput berita gitu Meta. Oke. Nah, kalau untuk jadi jurnalis sendiri, Bu, berapa lama? Apanya? Untuk cari-cari berita gitu. Pernah nggak, Ibu? Tergantung juga sih. Saya dari tahun 99 itu sampai 2005 ada di lapangan. 6 tahun. 6 tahunan. Dan selanjutnya kemudian di dalam maksudnya sebagai editor ya, asisten redaktur dulu, kemudian jadi redaktur. Dan sebenarnya banyak kesempatan untuk tingkatan levelnya itu, cuma karena memang kita ini harus sebagai tim kan, jadi memang ada yang ditempatkan di sini, ada yang ditempatkan di situ, supaya timnya semakin kuat. Gitu aja. Kalau suka duka nih, Bu, selama 6 tahun tuh apa tuh? Banyak ya. Suka dukanya itu sukanya itu kita selalu di luar, nggak di dalam, di dalam ruangan kayak gini ya kan. Terus pengalaman tuh setiap hari baru. Liputan pasti nggak pernah sama. Hari ini ke sini, hari ini ke situ, hari ini ketemu gubernur, besok ketemu abang beca, hari ini ketemu Bapak Menteri, ngejar-ngejar sampai mau wawancara dengan Bapak Menteri. Tapi juga kadang-kadang kita ketemu dengan warga yang di pelosok gitu kan. Jadi beragam pengalaman, tiap hari itu beda. Jadi memang enaknya jadi jurnalis itu karena di luar itu jadi nggak bosen. Seru ya. Seru. Kalau dukanya tuh kadang-kadang pulang malam aja sih. Kan kita 24 jam, kadang-kadang kalau kita lagi piket, misalnya dalam seminggu itu kita tuh digilir piket sampai malam di kantor. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian luar biasa, di malam hari kita terjun langsung ke lapangannya. Tapi itu enggak juga. Zaman dulu tidak ada perbedaan cewek cowok ya. Kalau memang ada liputan malam ya dihantam sama. Tapi sekarang sih karena misalnya untuk keamanan perempuan itu kadang-kadang untuk yang misalnya kebakaran di malam hari itu memang di cover sih oleh teman-teman yang cowok ya. Tapi sejauh ini aman-aman aja Bu ya. Jangan takut, mentang-mentang dibilangin gitu jadi ngeri ya. Oke. Nah ini Bu, kalau misalnya nih kan di tahun-tahun awal kan pasti terasa nih Bu ya kan, apalagi sekarang zaman udah makin maju kan. Nah banyak perusahaan yang di bagian redaksi itu yang gulung tikar nih. Menurut Ibu dari awalnya kita kan dulu baca berita itu di koran kan, kalau sekarang di media. Nah menurut Ibu itu gimana sih Bu? Di online. Iya online maksudnya. Ya jadi tantangan media cetak sekarang memang luar biasa ya, karena memang seiring dengan waktu ya. Jadi seiring juga dengan makin canggihnya handphone yang bisa mengakses berbagai berita, beberapa perusahaan penerbitan cetak sekarang kan memang udah tutup, seperti kayak Republika. Kemarin-kemarin tuh juga ada, udah lama banget itu ada Tempo. Tempo masih nggak ya? Masih rasanya. Kayak Merdeka kan ya, nggak ada lagi kan, tapi online dunia. Dan tapi sejauh ini Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel masih bertahan. Bahkan kita spiritnya adalah the
the last standing newspaper. Jadi pokoknya berdiri terus sampai akhir terakhir ya. Pokoknya gitulah tekadnya. Dan sejauh ini alhamdulillah masih ada pangsa-pangsa pasar untuk media cetak, seperti misalnya perkantoran, kemudian sekolah-sekolah itu masih mau memegang koran sebagai suatu alat untuk mendapatkan informasi. Demikian juga untuk perusahaan-perusahaan yang akan mengiklankan kegiatannya misalnya ya, koran cetak tetap menjadi pilihan. Seperti juga misalnya perusahaan perkantoran kayak kantor gubernur gitu ya, pemerintah provinsi, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan memasang advertorial, dan itu suatu kebanggaan bagi mereka bisa masuk koran kemudian dibingkai kan, itu nggak akan didapat dari media online gitu kan. Kalau media online paling di print terus bentuk korannya nggak ada gitu kan. Jadi tetap ada celah-celah yang bisa dilakukan dalam mempertahankan media cetak, saya pikir ya gitu. Oke. Nah kalau misalnya selama ngeliput nih Bu, berita apa nih yang paling Ibu ingat sampai sekarang pas ngeliputnya, ada pengalaman gitu Bu? Saya dulu pernah liputan di kriminal tuh pengalaman yang paling luar biasa ya. Saya tuh sampai kalau melihat ada orang yang ditipu, kemudian ada yang dirampok, terus dijamret, itu rasanya alhamdulillah gitu ya. Maksudnya sangat miris peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu yang jadi pelajaran hidup sebenarnya buat kita. Itu pertama. Saya nggak perlulah nyeritain yang nanti kan masuk YouTube nanti di ini kalau terlalu keras. Jadi kalau yang pengalaman lain yang paling mengesankan itu ketika ketemu menteri misalnya kan, dan misalnya juga ketika saya liputan di kantor gubernur kan setiap hari ketemu Bapak Gubernur, ngobrol sama Pak Gubernur itu seperti teman. Nah itu ada suatu pengalaman yang luar biasa. Kemudian juga pengalaman berangkat ke luar negeri untuk meliput berita itu juga suatu hal yang sangat disyukuri. Saya pernah meliput perusahaan Asus, itu merek handphone ya, dia merek handphone dan merek laptop. Di zaman dulu itu masih tahun 2011 ketika Asus baru mau masuk ke Indonesia, kami diajak untuk ke pabriknya di Taiwan, dan itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Itu ada kayak misalnya momen-momennya Bu ya. Nah kalau misalnya untuk urutan beritanya sendiri nih Bu ya, kita bahas tentang berita. Untuk biar bisa terbit, tahap awalnya itu gimana sih Bu? Ya, tahap-tahapnya. Jadi media cetak atau media mainstream kayak kita media online itu sangat berbeda dengan media sosial. Jadi adik-adik atau generasi milenial perlu membedakan antara berita yang diproduksi oleh media mainstream dibandingkan dengan media yang sosial yang sering mengupload berita-berita yang kadang-kadang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Nah, kalau di media mainstream itu tahapannya sangat ketat. Jadi ketika jurnalis meliput di lapangan, misalnya peristiwa kebakaran misalnya gitu ya. Jadi ada info nih dari media sosial. Kadang-kadang media sosial, memang kita akui media sosial lebih cepat ya informasi yang diterima. Karena masyarakat lah yang pertama kali melihat ya, dibandingkan wartawan yang jumlahnya berapa kalau di perusahaan, di suatu media. Jadi berita informasi bisa timbul dari media sosial, kemudian kita follow up oleh bagian redaksi. Oh, ada kebakaran tuh, info dari media sosial ini. Oh, coba kita cek. Jadi wartawan ngecek dulu ke lokasi, apa benar di situ ada kebakaran. Turunlah ke lapangannya jurnalis. Di sana sudah dapat informasi, oh memang benar ada kebakaran. Terus si jurnalis melakukan verifikasi, terus mencari informasi sebanyak-banyaknya dari korban, dari polisi, dari pihak pemadam kebakaran. Pokoknya
udah dapat informasi yang lengkap, minimal 5W1H. Mm-mm. Meta tahu 5W1H? Ya. Jadi apa, siapa, Siapa, seperti dimana. apa, di mana, bagaimana, sudah lengkap, ditulislah beritanya oleh jurnalis tadi. Kemudian dikirim ke email, masuk ke redaksi oleh editor, beritanya dibaca, dilihat seperti apa tata bahasanya, diedit segala macam. Kalau lengkap langsung naik di online. Karena online memang berita-berita yang real time ya. Kecuali kalau misalnya berita cetak itu terbitnya dieditnya malam hari, dicetak di percetakan itu di sekitar pukul 12-an, kemudian diproduksi korannya oleh sirkulasi, dibagikan baru keesokan harinya. Itu seperti itu. Nah, setelah editor tadi sudah editor melihat, mengecek isi berita, kalau sudah lengkap langsung naik, kalau belum lengkap ditelepon lagi jurnalisnya, tolong lengkapi ini, belum ada data misalnya dari ini, jumlah korbannya berapa, belum ada, ditelepon lagi, butuh waktu untuk menjadi sebuah berita yang lengkap. Nah, ketika itu sudah lengkap langsung naik, biasanya itu sekitar setengah jam dari peristiwa atau 1 jam ya dari peristiwa itu udah bisa naik kalau beritanya lengkap. Nah, setelah itu tidak sampai di situ, nanti jurnalis yang berada di kebakaran itu tetap kita tanya, apa ini kelanjutan dari kebakaran tadi, udah padam belum? Tadi kan baru dibikin awalnya, ke api masih membara misalnya begitu kan. Terus jurnalisnya dituntut untuk terus memfollow up berita itu sampai misalnya apinya udah padam, terus tidak ada korban misalnya kan, kerugian berapa segala macam. Setelah itu selesai dikirim lagi. Jadi satu peristiwa itu bisa 2-3 kali untuk di online. Tapi kalau untuk dicetak itu sekali kan, karena pengeditannya kan baru di malam hari, karena berita sudah terkumpul banyak itu, diedit, di layout kan, di koran. Itu paling cuma satu kan beritanya. Kira-kira gitu gambarannya. Berarti kalau misalnya jurnalis itu masih di lokasi langsung kirim gitu ya? Betul, karena sekarang kan udah canggih, udah pakai handphone, udah ini. Kalau dulu mana bisa real time. Langsung berarti ya. Berarti dulu diliput dulu, terus pulang dulu ke kantor, ngetik itu udah. Terus fotonya juga masih mau zaman dulu kan belum ada yang foto langsung, fotografi yang langsung pakai klise kan, ini dulu, dicuci dulu, ribet zaman dulu. Tapi sekarang kan udah bisa real time karena sudah sangat mendukung teknologi yang sudah ada. Oke. Kalau jurnalis itu sendiri Bu ya, ada target berita nggak sih, misalnya sehari harus cari satu berita gitu atau ya? Kalau jurnalis itu punya, kalau di kita itu namanya KPI. KPI itu key personal indeks belakangnya indikator itu ya. Indikator ya, bisa jadi gitu. Jadi KPI-nya itu misalnya wartawan sebulan itu harus bikin beritanya misalnya 60 berita sebulan gitu. Berarti kan kalau 60 berita kan kecil tuh, sehari cuma 2 kan. Kayaknya lebih sih sekarang, harus 3, kayaknya 75 berita per bulan. Kemudian juga dia punya kewajiban untuk live gitu kan, melaporkan secara langsung, report dari lapangan di media sosial yang kita punya. Si Meta pernah lihat nggak live-nya Facebook Tribun sama Sripo di Facebook? Belum pernah. Iya, udah nggak punya Facebook. Kenapa Meta punya? Udah jarang main Facebook sekarang Bu. Mainnya TikTok ya? Iya, TikTok, Instagram kan zaman sekarang. Gitu ya. Jadi kita wartawan tuh udah punya kewajiban juga live di Facebook sama live di Facebook aja. Kalau Instagram cuma berita ya, share berita. Terus juga wajib kirim video untuk di-upload di YouTube. Jadi kita tuh teman-teman tuh banyak bagian, ada yang bagian video, ada yang bagian live streaming, terus bagian redaksi ya, terus juga ada bagian konten di media online ya. Kalau misalnya jurnalis itu cari berita nih kan ada targetnya Bu, itu mereka ada tim saling share, ada berita di sini nih gitu, ada peristiwa atau harus cari sendiri itu?
eh kalau misalnya kan dibagi nih, kalau di Seriput itu ada sekitar 20 wartawan ya untuk sama-sama di Seriput Tribun tuh di bagian kotanya ya di Palembang. Kalau di daerah di setiap daerah kabupaten kota itu ada 1 jurnalis. Nah, jadi kalau yang di kota karena 20 banyak, jangan sampai ada penumpukan ya, dibagi-bagi lah. Jadi misalnya ada yang ngebitnya di kantor wali kota, ada yang di kantor gubernur, kemudian ada yang di kepolisian, ada juga yang floating. Nah, floating ini yang dia bisa kemana-mana, ada demo misalnya kan, atau ada kemacetan di mana, dia yang harus lumayan banyak geraknya. Ya. Terus kalau untuk setiap hari itu ada proyeksi namanya. Jadi pagi-pagi ada koordinator liputan akan meng-share apa saja yang diliput hari ini. Kemudian juga ada tim untuk melihat apa aja sih yang di media sosial yang viral, yang layak ya, yang punya nilai berita, bukan sembarang viral. Kadang-kadang kan viral macam-macam, misalnya ribut itu enggak, tapi yang ada nilai beritanya. Misalnya kayak kemarin kan ada kejadian ada yang perempuan asli Palembang nikah sama bule, itu kan kadang-kadang kan nilai beritanya ada karena orang penasaran seperti apa sih bulenya, kok bisa ketemu dengan bule, kenalan di mana. Nah, itu kadang-kadang kita jadikan bahan untuk diliput oleh jurnalis ya. Nah, jadi kalau bisa sumbernya dari mana aja informasinya. Ya? Saling share-share gitu saling aja. Share. Kadang-kadang juga informasi timbul dari si jurnalis, misalnya dia lagi ada liputan tapi belum bisa sempat ke sana yang sudah ada informasinya. Jadi dia kasih tahu, ada infonya ada begini. Jadi memang kerja jurnalis itu memang harus saling komunikasi. Kalau pakai bahasa batin nggak jalan. Berarti emang harus kerja sama tim. Betul. Nah, ada nggak Bu saran nih, siapa tahu nanti dari Palkomters nih ada yang pengen terjun ke jurnalis tapi bingung nih Bu, mulainya dari mana itu kan. Mereka ada minat tapi nggak tahu mulainya dari mana. Iya. Sebenarnya banyak sih beberapa dari lulusan Palkomtek yang ada di Tribun ya. Jadi di Tribun itu banyak bagian, ada yang di bagian marketingnya, ada di bagian EO, IT juga ada, bagian edit video ada juga. Terus yang utama memang jurnalis ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya dasar jurnalis, misalnya lulusan komputer, misalnya lulusan apa pun, sebenarnya peluangnya tetap ada, tapi memang yang kita lihat adalah apa sih soft skill yang dimiliki gitu kan. Apakah dia sudah biasa menulis, apakah dia sudah biasa mengedit video kalau untuk dia melamar ke editor ya. Terus kalau yang untuk konten-konten kreatif itu kan memang dituntut untuk sudah bisa menulis ya, paling enggak dia misalnya ada peristiwa, terus dia bisa melihat peristiwa itu dijadikan dalam tulisan. Misalnya juga kalau konten kreator kan, seleb-seleb ini kan menjadi suatu berita yang sangat dicari oleh anak-anak zaman sekarang ya. Jadi misalnya di TikTok atau misalnya di akun-akun seleb pribadi seleb tersebut, itu seperti apa yang bisa dibikin oleh konten kreatif untuk menjadi sebuah berita, itu juga menjadi salah satu poin untuk bisa masuk di dunia jurnalistik. Jadi memang teman-teman kita yang sekarang sedang berkuliah jangan fokus hanya mata kuliahnya aja yang didalemin, tapi apa sih minat kalian itu digali gitu. Jadi misalnya punya minat di fotografi misalnya, ya dalamilah dunia itu kan, misalnya ikut-ikut pelatihan fotografi, terus bergabung dengan komunitas fotografi, atau misalnya punya minat tadi suka menulis tapi nggak tahu wadahnya apa ya, cobalah untuk menulis artikel misalnya. Menulis artikel misalnya menyoroti misalnya masalah asap ini. Apa sih ide kalian tentang asap ini supaya cepat berhenti ya, supaya bisa cepat berlalu asapnya? Mungkin ada ide-ide, tulislah di
di misalnya di blog atau di media sosial masing-masing, atau boleh dikirim ke Tribun sama Sripo untuk artikel-artikel dari anak-anak mahasiswa. Insya Allah ada kita tempatnya. Kalau di koran cetak itu setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu ada kolom opini yang bisa menampung artikel-artikel dari mahasiswa, dari masyarakat umum tentang apapun, kecuali yang sifatnya sara, jangan gitu kan. Pokoknya yang tulisan-tulisan yang sifatnya membangun lah. Oke. Kalau untuk jadi jurnalis di Tribun sendiri Bu ya, itu apa emang harus lulus S1 dulu atau ada juga sih yang belum lulus tapi udah jadi jurnalis di sana? Sejauh ini memang harus ada ijazah S1 ya. Tapi kemarin-kemarin yang bener-bener fresh graduate baru lulus, bener ijazahnya masih di fakultasnya. Tapi karena dia punya keinginan kuat dan punya skill yang memang cocok, ada tuh yang diterima sebelum ijazahnya keluar. Cuma memang harus S1 ya. Tapi kalau untuk content creator sama editor video kayaknya bisa deh D3. Oh bisa Bu. D3 misalnya informatika. Untuk yang bukan jurnalis ya, tapi kalau jurnalis memang harus S1. Oke. Nah, untuk misalnya kan zaman-zaman sekarang ini kan SMA Bu ya, waktu itu zaman kami masih SMA itu waktu itu ada bekerja sama-sama Tribun, waktu itu belajar buat berita gitu kan. Nah, kalau sekarang masih ada nggak kayak gitu? Oh iya, itu namanya kalau di Sripo itu namanya lepas ya, lembaran pelajar Sumatera Selatan. Nah, kalau di Tribun itu namanya YOT. Ya, YOT rasanya gitu. Jadi itu waktu itu menampung teman-teman, dipilih benar tuh, diseleksi benar sampai 10 orang. Kemudian dia mengisi kolom yang ada di Sripo sama di Tribun itu tiap hari Minggu. Nah, sejak Covid tahun 2020. Tahun 2020 itu kan ada pembatasan, kemudian perusahaan akhirnya memutus dulu untuk tidak menggunakan tenaga anak-anak pelajar ini, karena memang waktu itu kan sangat riskan kan, tahun 2020 itu demi keselamatan masing-masing gitu kan. Nah sampai sekarang belum di ini lagi, belum ada lagi. Tapi kayaknya tetap ada bisa untuk pelajar sama mahasiswa, yaitu tadi salurannya adalah di artikel atau mungkin di citizen jurnalis bisa juga. Kan kita ada kolom citizen jurnalis, kalau misalnya ada kegiatan, ada info-info boleh dikirim di situ. Dari artikel-artikel tadi Bu ya. Oke. Nah Bu, ada mau tanya juga nih Bu ya. Kan kalau misalnya mau jadi jurnalis nih kan harus ada pengalaman, ada skillnya juga. Nah kalau misalnya teman-teman ada nggak sih Bu kalau misalnya kayak materi-materi khusus itu yang mungkin kalau fresh graduate belum bisa gitu, ada nggak kayak misalnya harus yang berpengalaman itu, ada nggak berita-berita gitu? Kalau sejauh ini malah yang kita terima memang fresh graduate lah. Jadi sangat jarang yang diterima yang sudah berpengalaman itu sangat jarang, kecuali untuk koresponden ya. Misalnya koresponden yang ada di Oku Timur, kemudian ada di Oku Selatan, itu kan sangat susah mencari jurnalis yang mau ditempatkan di situ. Nah itu biasanya memang kita mencari yang sudah pengalaman. Nah tapi kalau untuk di kota itu memang fresh graduate, dan itu pelatihannya itu sampai 2 minggu. Jadi pede-pede aja ngelamar di Tribun atau di Sripo, yakin gitu kan. Karena begitu diterima bukannya langsung, kamu kesini, mana beritanya? Enggak. Dia dikasih pelatihan dulu 2 minggu. Kadang-kadang kan pemimpin redaksi sampai di redakturnya memberikan pelatihan kepada calon wartawan itu. Jadi jangan khawatir. Emang disiapin Bu? Memang disiapin. Pokoknya kita lihat semangatnya dulu. Ada nggak sih semangat untuk jadi jurnalis? Kadang-kadang kita itu baru 2 hari udah mundur. Susah loh cari jurnalis zaman sekarang. Karena tipe-tipe anak milenial sekarang nih kayaknya nggak mau susah-susah ya. Jadi katanya kalau misalnya harus target ini, daripada nggak kecapai mudah aja. Jadi mudah kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Tapi ada
ada juga sih yang bertahan, kemudian mencoba tantangan sebagai jurnalis itu dengan cara semangat dan menerima tantangan itu untuk jadi jurnalis. Oke. Nah, kalau misalnya menurut pendapat Ibu sendiri nih ya, tentang zaman sekarang kan banyak anak-anak nih yang lebih tertarik buat nonton video aja nih, main-main joget-joget aja daripada nonton baca berita nih. Gimana tentang pandangan Ibu nih sama media sosial ya? Iya, itu kayaknya memang tipe-tipe anak Gen Z ya. Gen Z itu apa? Gen Z yang 2012 ke atas ya. Gen Z. Kalau milenial kan umurnya 2000 umur 13 tahun sampai 40 tahun kan masih disebut milenial ya. Saya pikir itu kembali ke masing-masing ya, nggak bisa kita menahan. Wih, kamu nih main TikTok baca berita udah bisa kita maksa kayak gitu kan. Tapi memang Tribun sama Seribu menyiasati itu dengan cara membuat berita-berita yang easy reading. Jadi kita itu berusaha untuk membuat sebuah berita atau konten yang mudah dibaca, nggak terlalu panjang-panjang amat, tapi informatif. Jadi kalau misalnya kita posting ke IG, itu nggak yang berita panjang-panjang, pasti nggak dibaca orang, tapi foto, kemudian disertai captionnya singkat jelas, supaya apa yang ingin kita sampaikan tuh cepet sampai di media, di netizen ya, kepada pengguna-pengguna media sosial. Jadi menyiasatinya itu. Kalau melihat perilaku yang hanya suka joget-joget ya mungkin zamannya ya, sudah zamannya, tapi mungkin memang harus diimbangi supaya anak-anak sekarang itu tetap menggali potensi dia dengan cara membaca. Karena kalau cuma memanfaatkan medsos untuk kesenangan seperti itu kan sayang sekali kan. Ya. Apalagi sekarang banyak berita-berita hoax Bu ya. Cepat banget itu nyebarnya kan. Nah itu juga tuh. Jadi kan kadang-kadang anak sekarang, zaman sekarang ini kan memang saring itu sangat nggak dilakukan. Saring dulu baru sharing, itu sangat jarang sekali dilakukan oleh anak zaman sekarang. Tahu-tahu sharing aja, nggak disaring dulu. Nah ini memang perlu perhatian orang tua sih sebenarnya, karena Gen Z dan generasi milenial ini kan memang masih butuh bimbingan ya. Jadi misalnya orang tua melihat, menasehati anak-anaknya supaya nggak sembarang men-share berita yang tidak begitu jelas. Juga misalnya termasuk konten-konten yang dia anggap biasa tapi sebenarnya punya unsur yang sangat tidak biasa, itu juga perlu dibimbing atau didampingi lah oleh orang tua. Harus pengawasan juga Bu ya. Oke. Nah terakhir nih Bu, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang nyaksiin channel kita ini? Ada nggak pesan-pesan untuk kedepannya gimana? Apanya nih pesan-pesan untuk lebih semangat atau gimana kan? Ya. Kalau untuk pesan-pesan jadi jurnalis ya, digali aja dulu potensi yang ada di diri kalian. Kalau misalnya memang tidak punya minat untuk jadi jurnalis, ya kemampuan menulis itu akan dipakai untuk apa aja. Sekarang kan perusahaan pasti punya humas, pasti punya public relation kan. Jadi kemampuan menulis itu akan dipakai juga di perusahaan-perusahaan yang pasti punya public relation tadi. Kalau misalnya ngapain jadi jurnalis, gajinya kecil, saya justru pengennya di public relation. Bisa, tapi belajarlah dari sekarang untuk menulis. Menulis dengan tata bahasa yang baik dan benar. Itu susah loh, harus selalu dilatih. Nggak bisa hari ini menulis besok udah jadi, nggak bisa. Saya aja masih suka lama nulis kan. Memang harus punya pemikiran yang dalam untuk bikin sebuah tulisan. Nah, kalau untuk penggunaan media sosial tadi, saya pikir itu tadi teman-teman harus siap untuk lebih teliti ya dalam melakukan sharing berita. Jadi saring dulu sebelum sharing, karena
sekarang ini bukan harimau mulut harimau mulutmu harimaumu. harimaumu bukan itu lagi, tapi jarimu harimaumu sekarang ini. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan media sosial gitu aja. Oke, karena bahaya banget Bu ya sekarang udah kejahatan di mana-mana karena ketik-ketik aja kan. Terus kan undang-undang ITE itu kan memang benar-benar dilakukan oleh para polisi cyber kan. Jadi misalnya kalau salah-salah kata aja pasti akan takutnya kejadian apa-apa gitu. Terus juga kalau misalnya kita juga salah-salah kata misalnya di media sosial itu selalu sembarangan. Kadang-kadang jejak digital itu masih menjadi panduan juga di perusahaan-perusahaan. Misalnya kita ngelamar nih di perusahaan apa aja deh, nggak usah di jurnalis. Itu ada tim khusus yang melihat jejak digital si pelamar kerja. Nah, jadi ya hati-hati aja menggunakan media sosialnya untuk yang lebih bermanfaat aja. Jadi sosial media jadi personal brandingnya juga ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Lisma. Hari ini banyak banget cerita ya dari Bu Lisma. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama dunia jurnalis nih Bu ya, karena kan banyak sebenarnya siswa-siswa itu yang senang nulis Bu kan. Mungkin ada yang senang nulis di caption aja gitu kan, berarti sekarang udah tahu bisa kirim artikel juga Bu ya. Boleh nanti coba di emailnya Tribun Sumsel atau juga boleh chatting Mbak Lisma boleh. Boleh nggak nanti siswa kita kunjungan Bu ke sana ke Tribunnya? Nanti jadi diajuin aja Mbak. Oh boleh Bu ya. Apa namanya suratnya nanti di bagian redaksi itu ada sekretaris redaksi. Nanti kita lihat. Biasanya bisa. Iya, jadi kan bisa lihat langsung proses di sana tuh gimana suasananya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas inspirasinya hari ini. Udah sekarang redatur Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah teman-teman jangan lupa tetap saksikan podcast Mimpi, banyak banget inspirasi yang bisa teman-teman dapetin. Nah buat yang pengen tahu tentang informasi Palkomtek OPI, langsung aja follow Instagram kita di @palkomtek.opimall. Saya Meita sebagai host dan bersama Ibu Lisma kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.